Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Ikra Medikal. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 5 September tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan di Ikra hari ini saya Prima Sujana yang kebetulan menjadi host pada podcast pada sore hari ini, kedatangan narasumber yaitu Dr. Isrun Masari, SPANTI, FIPM, CIPS. Assalamualaikum Dr. Isrun. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berwakaf ilmu di Ikra Medical Podcast. Insya Allah ini akan didengar oleh semua teman-teman, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Dokter Isrun ini adalah dokter spesialis anestesi dan terapi intensif. Beliau subspesialis manajemen nyeri dan saat ini bertugas di Rumah Sakit Mayapada, di Boromius dan di Halmahera. Kebetulan saya sama-sama di Halmahera. Iya, karena beliau ini seorang subspesialis di bidang pengelolaan nyeri, maka topik kita pada hari ini adalah bagaimana penanganan nyeri pada pasien kanker. Jadi spesifik ya, pasien kanker. Sebetulnya Dokter Isrun, kenapa sih bisa terjadi nyeri gitu? Bagaimana itu orang itu bisa merasakan nyeri? Gitu? Baik, terima kasih dok. Sebenarnya nyeri itu pertama-tama akibat daripada adanya suatu kerusakan daripada jaringan dok. Kalau filosofinya sebenarnya nyeri ini suatu anugerah dok. Walaupun orang banyak yang bilang walaupun anugerah gue nggak mau. Karena apa? Karena nyeri ini sebenarnya suatu mekanisme proteksi dari tubuh. Pertahanan tubuh terhadap ancaman dari luar. Jadi bisa dibayangkan kita kalau misalnya ibu-ibu di dapur kemudian motong bawang, tangannya kena karena sambil nonton sinetron tapi tidak ada rasa nyeri. Selesai nonton akan tangannya juga ikut habis gitu kan. Nah ternyata itu ada dok kasusnya, orang yang tidak bisa merasakan nyeri itu, channelopathy syndrome namanya. Channelopathy syndrome. Jadi si penderita tidak bisa merasakan nyeri, sehingga akan timbul kerusakan pada tubuh dan jaringan, dan secara sistemik bukan itu saja, sistem imun dan pertahanan tubuhnya juga akan sangat terganggu. Dan pasien ini biasanya tidak sampai dewasa dok. Jadi itu tidak ada kelainan dari sana, betul, sehingga tidak bisa merasakan nyeri. Betul. Bukan dipelajari kayak debus atau apa gitu, silat gitu enggak ya? Kalau channelopathy ini mungkin yang full timernya, yang debus yang part timernya. Jadi suatu-suatu bisa normal lagi. Bisa kalau dipukul terasa sakit lagi ya. Betul. Lagi. Jadi itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh sebetulnya. Betul. Jadi perlindungan tubuh agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Betul. Nah, kan apa ada gradasinya nyeri? Karena kan orang-orang seperti misalnya ya Mike Tyson itu dipukuli semua, tenang aja gitu. Tapi kalau saya dipukul mungkin kalau udah gogorowokan, udah apa gitu. Betul. Jadi apa ada respon berbeda dari tiap orang terhadap intensitas nyeri gitu? Betul dok. Jadi memang kalau kita klasifikasi nyeri itu memang ada beberapa berdasarkan waktunya, ada akut, ada kronik, kemudian berdasarkan gradasi nyerinya, ada nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, dan klasifikasi yang lainnya ada nyeri somatik atau dan visceral. Jadi pada intinya adalah nyeri tersebut itu bersifat sangat individual dok, walaupun sumber nyerinya sama. Artinya gini, kalau misalnya saya dengan dokter Primal sama-sama kena jarum pentul di ujung jari, mungkin dokter Primal, berapa dok skor nyerinya dari 0 sampai 10? Saya mah 2 kata dokter Primal. Tapi bagi saya mungkin 6. Wah berarti sakti saya. Sudah baal itu. Kenapa
yang bisa membedakan antara satu individu dengan individu lain. Karena nyeri itu eh, sangat dipengaruhi oleh persepsi. Jadi walaupun sumber nyerinya sama, tapi yang sampai ke korteks cerebri itu sangat berbeda. Tergantung apa? Tergantung sosial ekonomi, budaya, latar belakang pendidikan, cara berpikir, riwayat psikologis, apakah ada trauma atau apa. Jadi sedemikian kompleks sebenarnya nyeri itu. Jadi walaupun dengan sumber nyerinya yang sama, tapi yang dipersepsikan berbeda. Contohnya ini dok, kalau misalnya kita lihat prosesi keagamaan di India atau di Iran juga ada. Mereka bahkan sampai menusukkan besi kan dok, Ya, ya, besi ke badan, besi ke telinga, ke ya. mulut, ke lidah gitu kan. Dan kita lihat ekspresinya sama sekali tidak ada ekspresi kesakitan. Jadi apa yang menyebabkan mereka bisa tidak merasakan nyeri pada saat kondisi tertentu? Salah satunya adalah bahwa dengan prosesi tersebut akan membawa mereka ke sorga. Jadi kepercayaan itu ya, salah Kepercayaan, satu kepercayaan. kepercayaan itu yang ya, membuat ya. persepsi nyeri itu akan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai latar belakang tersebut. Ya. Kalau jatuh dok, jatuh kita lagi jalan terus tiba-tiba jatuh. Jatuhnya di awal bulan baru terima gajian dengan jatuh di akhir bulan Lain ya. lain. Sangat berkali lipat sakitnya dong kalau di akhir bulan gitu ya. Udah dompet mah kosong gitu ya. Pakai kejeduk segala. Iya. Jadi itu sangat berpengaruh. Ya, jadi akan berbeda ya. Akan Walaupun bahkan kadang-kadang tidak diapa-apakan pun kalau melihat orang mau disuntik gitu ya, belum apa-apa sudah gogorowokan. Padahal belum kena jarumnya ya. Ya, gitu. betul. Itu jadi ada persepsi. Nah, sekarang kalau misalnya apakah mekanisme setiap maksud saya setiap keadaan kan nyeri itu bisa pada orang kanker, pada orang kepukul, pada orang yang luka, itu mekanismenya sama gitu. Mekanisme utamanya hampir sama dok, Iya, yaitu adanya kerusakan jaringan. kerusakan jaringan. Mau kalau kepukul ya tentu akibat daripada benturan, jadi kerusakan otot atau sendi. Sementara kanker sama, kerusakan jaringan. Jadi akibat dari perkembangan daripada si massa tumor tersebut mendesak struktur sekitarnya, pendesakan itu akan menimbulkan kerusakan struktur di sekitarnya, yaitu yang akan menyebabkan Nyeri itu. keluhan nyeri. Keluhan nyeri. Ya, Walaupun seperti tadi ada perbedaan sosial, perbedaan persepsi, perbedaan ada yang segini mah tidak nyeri gitu ya. Kayak sama ada yang bisa membelah batu kan. betul. Ada juga jangankan kena batu, tidak kena ini juga teriak-teriak ya. Saya tidak teriak itu kan pakai di yang karate segala macam itu bisa nyeri pada pasien kanker pun demikian. Apakah ada kaitannya dengan mohon maaf kan kanker itu ada berbagai stadium gitu ya. Betul. Apakah ada perbedaan nyeri antara yang stadium awal, stadium akhir atau bagaimana? Atau mungkin yang sama saja nyerinya yang dirasakan oleh penderita itu, oleh penyandang kanker itu. Betul dok. Jadi sebenarnya stadium nyeri pada kanker itu kita tidak bisa melihat dari stadium saja dok. Memang ada yang dan kebanyakan mostly terjadi pada stadium akhir ya dok ya daripada penyakit. Tapi pada stadium awal pun bisa timbul keluhan nyeri tersebut. Yang spesifiknya adalah nyeri pada kanker ini dia tidak hanya nyeri fisik, yaitu nyeri akibat kerusakan daripada strukturnya dok ya. Tapi ada yang namanya total pain dok. Jadi bukan nyeri fisik saja, ada 4 komponen dia. Psikologis juga, di mana dia merasa mungkin kecewa, depresi, putus asa ya dok ya. Kemudian juga nyeri sosial, di mana si pasien tersebut merasa tergantung kepada orang lain, kemudian jadinya dependen, kemudian dia sebagai kepala keluarga, masa depan keluarganya yang lain akan terganggu, finansial juga gitu kan dok. Dan yang terakhir adalah nyeri spiritual. Jadi fase-fase ini yang masih berat, terutama pada fase fase-fase denial.
penolakan. Penolakan. Fase penolakan. Kenapa penyakit ini dijatuhkan kepada saya? Teman-teman nu mabok-mabok wae, sehat-sehat wae ya. Orang nu ke masjid terus gitu kan. Tapi kok kena penyakit ini. Jadi walaupun nyeri tersebut sama penyebabnya, tapi akan dirasakan akan berbeda-beda. Banyak hal kita kadang-kadang mentitrasi, Dok. Mentitrasi, kita kasih pasien obat. Tapi kenapa rasanya titrasinya udah tinggi, sementara nyerinya nggak berkurang? Karena Maksudnya titrasi itu dosis obat. betul, dosis obatnya kita Iya. titrasi naik Ya. terus. Sementara kalau kita lihat sumber penyakitnya belum terlalu expand ya, Ya. Dok ya. Nah, karena kalau kita evaluasi lagi, ternyata ada faktor-faktor di luar faktor fisik tadi yang belum selesai gitu, Dok. Jadi itu yang menyebabkan si sumber nyerinya akan sangat berbeda, dan untuk penanganannya memang tidak simpel. Jadi memang kalau nyeri cancer ini memang harus tim ya, Dok. Di situ kita ada peranan ahli ulama, psikolog, kemudian kita melibatkan keluarga juga. Itu yang kita lakukan di paliatif tim. Jadi masuknya ke area paliatif dan dukungan keluarga sangat penting. Sangat kan penting. untuk mengurangi dalam tanda petik keluhan, antara lain keluhan nyeri, bukan hanya nyeri saja sebetulnya, tapi keluhan dari akibat kankernya itu sendiri ya. Betul. Ya. Betul. Tadi dikatakan bahwa ya kalau misalnya nanti alim ulama untuk spiritualnya, nyeri spiritual, kemudian nyeri sosial, mungkin perlu dukungan, salah satunya BPJS. Gitu Betul, betul. Ya, kemudian karena asuransi umum belum tentu, tidak Iya. semua asuransi umum menanggung pengobatan penderita kanker kan. Kemudian ada untuk nyeri sosial, mungkin ada grup tertentu. Kita banyak sekali kan ada kelompok-kelompok yang dalam tanda petik terdiri dari orang-orang yang peduli dengan penderita-penderita kanker, penyandang kanker. Kemudian nyeri secara medik, fisiknya juga nyeri ya. Seperti yang, nah kalau seandainya orang ini merasa nyeri gitu ya. Nah, bagaimana cara-cara kita untuk dalam tanda mengurangi deh, jangan sampai gogorowokan. Kadang-kadang kan ada katanya kalau nyeri itu bisa sampai pingsan gitu kan, bisa sampai tidak sadar. Betul. Gitu. Bagaimana mungkin Dokter Isrun? Jadi kalau untuk menangani pasien nyeri, kita pertama mengevaluasi ininya, Dok, tingkat nyerinya. Ya. Jadi kalau yang secara simple global yang sudah kita pelajari itu, ya kita bisa pakai yang WHO ladder, Dok. WHO ladder. Jadi tangga yang paling bawah itu adalah untuk nyeri ringan. Biasanya kalau dengan skor nyeri kita bisa dari 0 sampai 3. 0 sampai 3. Ya. Jadi 3 itu yang kerasanya seperti apa gitu kalau 3? Jadi biasanya kita kalau 10 mah pasti udah. Iya. Korobok gitu kan ya. Betul, Dok. Ya. Jadi kita sebenarnya memang ini sangat, jadi gini, Dok, kita kan biasanya suka ngasih deskripsi pasien ya, Dok ya. Skala 0 sampai 10, 0, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, 3 pasien juga itu sangat beda-beda kadang-kadang, Dok. Ya. Sangat individual. Betul. Ya. Ada yang menurut kita masih rendah, tapi menurut dia sudah tinggi. Tapi memang penilaian skor untuk nyeri itu kita memang harus respect dengan pasien. Jadi lebih ke menurut pasien, bukan lebih pendapat dari kita. Betul. Kadang-kadang kan Dok, kayaknya nyerinya nggak terlalu nyeri deh. Ibunya bilang 9, tapi dia mukanya tenang-tenang aja. Nggak bisa. Kita harus respect dengan apa dikatakan pasien. Tidak semua pasien itu lebay. Saya bilang gitu. Dokter mah tidak merasakan. Saya merasakan. Dan untuk cancer, Dok, karena mereka udah nyeri kronik lama, nyeri 9 itu bagi mereka udah biasa. Kalau nyeri 45 itu bisa tidur. Kalau kita 45 udah jejerokan mungkin ya, Dok ya, kalau untuk nyeri akut. Tapi kalau untuk nyeri kronik atau cancer, mereka udah adaptif, Dok. Mereka bilang, Dok, saya yang penting bisa tidur. Berapa mau bisa tidur? 45 aja udah cukup, Dok. Sebegitu mereka tersiksanya karena nyerinya, sehingga dengan penurunan di situ aja mereka udah cukup happy. Jadi balik tadi ya, Dok ya, kita untuk asesmen nyeri 0 sampai 1, 0 sampai 3 sampai nyeri ringan, kemudian 4 sampai 6
itu nyeri sedang, kemudian 7 sampai 10 itu yang nyeri berat. Iya. Nah, itu memang, itu untuk pemeriksaan, nyeri yang sifatnya unidimensional, Dok. Jadi kita satu arah gitu. Iya, iya. Ada lagi pemeriksaan nyeri yang lebih, kompleks, itu kita pakai multidimensial. Itu kita tidak hanya menanyakan ke pasien, tapi juga, ada beberapa pertanyaan tuh, Dok. Jadi ada kuesioner-kuesionernya, Iya. jadi psikisnya kita lihat, daily activity-nya kita lihat, semuanya kita lihat. Jadi kita melihat si pasien itu secara keseluruhan, tidak Iya. hanya fisik yang dia laporkan, tapi juga psikologisnya, aktivitas hari-harinya segala macam. Iya. Hanya itu memang perlu waktu dan lebih Iya. kompleks Iya, gitu. iya, iya. Yang rutin dikerjakan sehari-hari, apa yang sederhana atau yang kompleks? Atau mungkin, yang penilaian nyeri secara multidimensional tadi, Mhm. itu hanya dilakukan pada orang-orang tertentu? Iya, Dok. Jadi kalau yang di klinis yang mudah kita lakukan adalah yang unidimensional, ya. Gitu Dan yang kita itu ya. kecuali kalau Iya. misalnya kita perlu expand lagi, untuk, kasusnya mungkin baru kita pemeriksaan yang Iya. multidimensi. Ya, tadi, Dokter Isnu menyatakan WHO itu ada tangga-tangga. Iya. Nah, tangga pertama 0 sampai 3 itu, apa yang dilakukan menurut tangga-tangga itu? Baik, Dok. Jadi untuk di awal, nyeri ringan biasanya kita treatment-nya pertama justru kita usahakan kalau bisa non medikamentosa dulu. Non medikamentosa dulu. Jadi macam-macam, Dok, treatment-nya, dari mulai relaksasi, aromaterapi, musik terapi, kemudian, breathing exercise segala macam gitu Iya. kan. Nah, itu di fase awal, Dok. Iya, Ya. iya, iya. Tapi kalau di fase lanjut nggak bisa lagi breathing exercise, Dok. Nanti dia jadi kalau pasien-pasien kesakitan tarik nafas, ya aduh nggak harus dikasih obat kalau gitu. Iya, iya. Jadi di awal itu bisa, Dok. Bisa di awal, Bisa kemudian tanpa obat ya? tanpa obat. Kalau pasien juga memerlukan obat, kita kasih obat-obat yang, non opiat, Dok. Biasanya golongan paracetamol atau golongan NSAID. Paracetamol ya? Paracetamol. Paracetamol, iya kita udah kenal ada satu Betul. merek gitu ya, Betul, yang betul. mungkin jangan disebutin ya mereknya, sampai di iklannya juga Iya. ini. Nah, bukannya paracetamol itu penurun panas? Betul. Jadi kalau yang Kok bisa buat nyeri gitu? betul, Dok. Jadi banyak yang kita tahu memang, paracetamol itu penurun panas ya, Iya, Dok. iya. Tapi dia ternyata ada efek, antiinflamasi dan analgesi, Dok. Dan itu cukup poten. Iya. Cukup poten. Iya. Jadi bahkan, pada kasus-kasus lanjut pasien cancer pain kita juga, mensubstitusi jadi multimodal, jadi beberapa obat Iya. untuk mengurangi jumlah obat-obat yang lain kita bisa berikan obat-obat tersebut. Pertama itu, kedua paracetamol jauh lebih aman daripada golongan NSAID. Seperti, natrium diklofenat, Iya. ya piroxicam dan segala Iya. macam. Karena NSAID memang, cepat mengurangi proses inflamasi, tapi efek ke ini, Dok, ya, ke lambung, ke ginjal, Iya. apalagi pada pasien-pasien nyeri kronik. Iya. Nanti nyerinya bukan karena, sumber nyerinya saja, tapi komplikasi organnya yang membuat, problem lebih lanjut, Iya. Dok. Ya. Gitu, Dok. Ya, jadi pada saat awal itu, non medikamentosa dan kalau diperlukan golongan paracetamol dan Golongan NSAID. paracetamol dan Itu NSAID. yang, tangga pertama, Tangga ladder pertama. pertama dari Iya, WHO. iya. Nah, berapa lama itu diberikan? Dicoba dulu dengan yang, tata kelola yang seperti itu? Betul. Setiap kita memberikan obat nyeri kan kita selalu evaluasi, Iya, Dok, iya. kepada pasien. Bagaimana obat ini mereduksi keluhan nyerinya, gitu ya. Jadi nanti pasien lagi akan mengassessment, targetnya adalah aktivitas sehari-hari, daily activity. Selagi dia tidak terganggu daily activity-nya, dia tidak tergantung dengan orang, dan pasien merasa ini cukup signifikan untuk mengurangi nyerinya, itu bisa kita teruskan, Dok. Ya, sambil kita evaluasi lagi apakah bisa kita mungkin tapering gitu, si obat analgetiknya atau bahkan harus naik. Tetap itu, semuanya kembali ke ke monitoring, ke evaluasi setelah pemberian obat-obatannya, Dok. Ketika kita evaluasi, penderita itu kontrol dengan WHO tanggain ke satu ladder yang udah tidak berhasil, bagaimana? Baik. Biasanya nanti kita pada evaluasi nyeri, dia masuk ke tangga berikutnya. Kita tanya, "Berapa skornya dia sekarang?" "Saya di 5, Dok." "Oke.
Kalau di 5 berarti kita selain membutuhkan obat yang Di tangga 1 tanggal tadi, 1 tadi, ya, kita, menambahkan lagi Dok, bisa golongan opiat namanya. golongan Jadi opiat. opiat, tapi opiat ada yang ringannya Dok. Hmm, Jadi opiat ini untuk membantu, mengurangi keluhan nyerinya karena dia bekerja lebih sentral Dok. Jadi, yang NSAID yang lain lebih banyak perifer, ini lebih banyak sentral. Nah, karena dia masih di sedang, kita sebaiknya menggunakan opiat yang, ringan. Itu seperti golongan kodein, kemudian kodein selain obat batuk, Dok, iya, itu juga sebenarnya iya. obat analgetik yang kuat gitu. Iya, itu batuk tuh stop kalau pakai kodein. Zaman Covid tuh Yang dulu Covid laku sekali dia salah andalan itu, satunya. iya, Ya andalan karena nggak berhenti-berhenti batuknya kan. betul. Begitu dapat yang obat batuk yang ada kodeinnya ya insya Allah berhenti. Iya, obat dewa lah Dok ya, kalau obat batuk ya. Itu jadi golongan opiat yang ringan dia. Ringan. Untuk yang tangga kedua itu ladder kedua. Kodein dan tramadol biasanya. Tramadol. Tramadol juga itu bisa kita tambahkan untuk tangga yang kedua. Iya. Kita tahu bahwa obat-obatan yang mungkin tangga ke-1 seperti paracetamol kan dijual bebas. Betul. Obat bebas terbatas itu ya. Betul. Nah, kalau yang ini kan harus dalam pengawasan dari tenaga medis, dari Betul. dokternya gitu. Betul. Nah, seandainya dengan obat-obat berapa lama rata-rata yang dokter Isrun alami gitu antara tangga ke-1 sampai harus naik ke tangga kedua gitu? Ya, sebenarnya tergantung daripada penyebab nyerinya Dok. Ya. Yang paling edun itu nyerinya itu kanker apa sih? Cancer terutama Dok, kalau misalnya yang sudah lebih lanjut, terutama kalau sudah metastase ke tulang Dok. Oh, Itu nyeri sekali itu ya. Dan itu bisa dari berbagai macam primary-nya, sumbernya macam-macam kan Dok, kalau udah metastase ke tulang. Tapi kalau udah metastase ke tulang, apalagi ke tulang belakang atau koste, tulang rusuk, itu memang nyerinya luar biasa dan pasien sangat-sangat terganggu untuk keluhannya itu Dok. Ya, kalau primernya biasanya dia bertahap selagi pendesakannya belum terlalu ada keluhan Dok. Tapi kalau sudah ada metastase, terutama ke tulang, itu yang akan sangat mengganggu pasien dan signifikan. Iya, dan metastase kita tidak bisa perkirakan bakal kapan atau apa ya. Nah, ketika sudah tangga kedua nih Dokter Isrun dengan opiat ringan masih juga gagal gitu. Bagaimana? Ya. Naik tangga lagi Dok. Naik tangga lagi. Tangga ketiga. Ada berapa tangga sih? Ada 4 Dok. 4 tangga. Iya, ada 4 tangga. Ya. Di IKRA berapa tangga? Cuma 2. Jadi tangga berikutnya kalau nyeri yang berat ya Dok ya, skornya di atas 10, di atas 7 sampai 10. Nah, di sini kita berikan obat tetap NSAID atau golongan paracetamol tadi. Jadi yang ke-1 itu tetap ditambah dengan, artinya ditambah ya obatnya. Betul. Tambah kemudian opiat yang kuat Dok. Ya. Nah, ada lagi adjuvan Dok. Jadi setelah NSAID atau golongan paracetamol, kemudian opiat, kita bisa lihat, kita bisa tambahkan lagi adjuvan yang lain. Adjuvan ini biasanya misalnya gini Dok, ada nyeri di tulang yang mendorong ke saraf, sehingga ada keluhan penekanan saraf, panas, rasa terbakar, itu udah ke arah neuropatik ya Dok ya, karena penekanan sarafnya. Itu bisa juga kita tambahkan lagi golongan-golongan gabapentin atau pregabalin untuk mengurangi nyerinya. Jadi kalau sudah terkena sarafnya. Jadi itu efektif untuk mengurangi kebutuhan opiat Dok. Karena kita sebaiknya memang dalam penggunaan multimodal analgesia, opiat itu seminimal mungkin dengan mengoptimalkan yang di luar opiat. Karena opiat tentunya selain kuat, tapi dia juga punya efek sistemik ya Dok. Iya, dan kecanduan itu kan. Iya, kecanduan. Biasanya yang paling sering sih pasien ngantuk gitu kan. Kemudian ada lagi yang kejetrek mual atau konstipasi, biasanya itu menyertai keluhan-keluhan seiring dengan peningkatan jumlah daripada
opiat yang kita Iya, berikan. iya, iya. Kemudian kan biasa ini di kalangan masyarakat gitu Ya, ya, kan ada gini, sakit leher suntik leher, ya, sakit lutut suntik lutut ya, gitu ya, ya, sakit sendi suntik di sendinya. ya, Nah itu memang betul gitu dengan kan tadi kalau paracetamol kan diminum ya, atau ada ya, diinfuskan ya, kan, ya, kemudian opiat segala yang ringan juga diminumkan betul, gitu betul. kan. Tapi ini yang diintervensi gitu, Dia intervensi, diintervensi langsung ke ini sumber nyerinya di mana? betul. Di kepala, jos kepalanya. Apa memang begitu? Kapan itu dilakukan gitu Dokter Iskun? Baik dok, terima kasih. Nah, jadi ini manajemen nyeri intervensi ini yang sekarang sebenarnya lebih berkembang dok. Jadi manajemen nyeri intervensi itu apa? Jadi kita memberikan sumber ke obat, langsung ke sumber nyerinya. Apakah itu sumber nyerinya di otot, kemudian sendi, atau ke saraf. Jadi misalnya yang paling gampang kasus sering yang paling sering ini dok, saraf kejepit misalnya dok ya, Iya, iya, saraf iya, kejepit, iya, HNP, iya. saraf kejepit. Iya. Pertama tentu fisioterapi yang non obat-obatan, kemudian dengan obat-obatan NSAID atau bahkan perlu opiat. Nah, kalau dulu kalau pasien-pasien seperti ini pilihannya cuma dua. Kalau udah nyeri, minum obat atau operasi. Oh, Ya kan, Dok? iya, Dulu iya, cuma iya. pilihan cuma dua Iya, itu tuh. obat atau Atau operasi. operasi. Ya. Nah, Obat ada risikonya, operasi ada betul. risikonya. Nah, sekarang di tengah antara dua ini itu Iya, ada bridging, Dok. iya. Manajemen nyeri intervensi. Nah, manajemen intervensi kita kalau untuk kasus HNP apa yang kita lakukan? Pertama kita suntik ke sarafnya yang kejepit, misalnya lumba 5. Kemudian di tempat itu kita lakukan radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu adalah jadi saraf kejepit itu dia karena kejepit sama si diskus, dia mengalami inflamasi. Peradangan. Peradangan. Karena inflamasi dia jadi lebih sensitif, Dok. Sehingga gampang menghantarkan impuls nyeri. Itu yang bikin nyeri. Nah, jadi kan saraf itu kayak kabel listrik ya, Dok ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. sensitivitasnya seperti Iya. itu. Nah, radiofrekuensi itu dia merubah sensitivitas dari si saraf sehingga dia tidak lagi gampang tertrigger untuk menghantar saraf nyeri. Jadi ambang nyerinya Nyerinya ditinggikan, betul direndahkan. Iya, direndahkan sehingga dia lebih Lebih tahan terhadap nyeri. betul dan lebih Gitu. stabil dia. Iya. Jadi itu banyak kasus bisa mengurangi nyeri secara signifikan sehingga bahkan pasien-pasien tersebut tidak perlu menjalani operasi, terutama pasien-pasien yang muda. Iya. Ya, Dok. Nah, kadang-kadang banyak pasien yang operasi ini takut, Betul. ya kan dok? Betul. Atau karena usia tua udah banyak komorbid, Iya. ya dok kan? Jadi beresiko dia untuk menjalani Iya, operasi iya, ya. Nah, iya. jadi ini pertengahannya dok, manajemen nyeri intervensi. Iya. Nah, tapi pada cancer pain dok, manajemen nyeri intervensi bukan lagi perantara bridging itu, tapi pilihan utama apabila semua obat sudah tidak memberikan respon untuk mengurangi nyerinya. Artinya kita udah tanggal ketiga tadi dok, Iya, iya, iya. udah opiat paling kuat, Udah. segala macam udah lebih masih nyeri juga. Ya. Itu tanggal terakhir dok, manajemen nyeri intervensi. Manajemen nyeri intervensi. Itu pamungkas. Iya. Jadi di situ kita bisa melakukan teknik intervensi untuk mengurangi nyerinya. Iya. Nah, kan kalau untuk melakukan manajemen nyeri intervensi tentu diperlukan artinya tidak bisa di sembarang tempat gitu ya. Betul. Seperti makan ini apakah ada persyaratan khusus gitu selain dari memang tangga ke-1, ke-2, ke-3 sudah gagal, nyerinya sudah aduh ampun lah tentang pengerjaannya atau apanya ada apa perlu persyaratan tertentu gitu. Jadi memang intervensi ini bukan operasi dok. Ya, jadi kita melakukan prosedur penyuntikan zat analgesi ke struktur sumber nyerinya, gitu ya, atau saraf sumber nyerinya. Iya. Walaupun ini bukan penyuntikan, Bukan operasi, iya. Tapi efek sampingnya juga cukup harus diperhatikan. Iya, Ya, untuk jadi pertama tetap kita asesmennya seperti asesmen penilaian operasi dok. Jadi tetap nanti kalau misalnya pasien ini sebelum kita lakukan minimal invasif, saya biasanya suka prepare dirawatkan dulu malamnya. Saya konsul dulu dengan dokter primal penyakit dalam. Dok, tolong di evaluasi dok mengenai jantung,
kemudian laboratoriumnya kita lihat apakah ada pemanjangan faktor Iya, koagulan, itu yang penting iya, sih. iya, Nah, iya, karena banyak pasien-pasien ini biasanya kan, dengan komorbid, Dok, minum betul. obat Iya, pengencer segala macam. darah, Iya, gulanya, iya, segala macam. iya, Nah, itu juga harus stabil semuanya. Karena jangan sampai nanti tindakan kita justru bukan mengurangi, tapi menimbulkan efek yang lain yang tidak kita inginkan, iya, gitu, Dok. iya, iya. Iya, Jadi memang persiapannya hampir seperti operasi, hampir seperti tetapi operasi. dia bukan operasi Betul, ya. Jadi perlu suatu, mohon maaf, kompetensi tersendiri kan, betul. tidak bisa dilakukan sembarangan. Ya, Nah, kemudian ini kan orang itu kalau sudah katakanlah dia tangga kedua ya. WHO mendapat kemudian nanti dievaluasi ada Hmm, perbaikan gitu. hmm. Nah, apakah nanti memungkinkan gitu nyerinya demikian terkendali sehingga tidak memerlukan obat-obat farmakologi gitu? Iya, Pernah ada pengalaman Dokter Isrun seperti itu? iya, baik, Dok. Jadi, karena kita evaluasi kasus per kasus, ada beberapa kasus bahkan yang dia, bisa berkurang sumber nyerinya, sehingga bisa tertangani dengan obat-obatan, bahkan kita bisa total, bisa ngurangi, ya, bahkan bisa stop gitu, Dok, ya. Iya, iya, iya. Tapi itu semua tergantung dari penyebab nyerinya kan, Iya, Dok. iya, Ya, iya, ya. iya. Jadi kalau kasus non cancer itu banyak, Dok, yang bisa kita lakukan treatment sehingga kausanya kita bisa atasi, sehingga obat-obatan nyeri bisa kita tapering, kita Iya, turunkan secara iya, signifikan, bahkan kita stop iya, gitu kan. iya. Iya, Ya, eee, ini Dokter Isrun jadi memang kompleks sekali ya, betul, Dok. penanganan nyeri itu dan juga tentu penanganannya memerlukan bukan hanya dalam tanda petik, ya makan obat, nanti, sakit ini mah ada obatnya, Iya, iya, tidak ada, kita harus difikirkan dari mulai yang non farmakologi, iya, terapi musik lah, terapi relaksasi mindset-nya, gitu. relaksasi dan segala macam sampai akhirnya mungkin diperlukan manajemen nyeri Ya, intervensi ya, tadi. ya. Nah, seandainya ini ada yang bertanya, tapi nanti bisa ditanyakan mungkin ke IKRA bahwa Dokter Isrun, ini kan rumah sakitnya banyak nih, kapan bisa dihubungi dan bagaimana? Nanti kan bisa nanti minta tolong disampaikan ke Ya, petugas kami di IKRA untuk nanti kalau ada yang bertanya mungkin bisa berkonsultasi kapan waktunya yang lebih enak dan juga tentu kita tahu persis bahwa ya memang proses untuk penderita kanker itu memang terakhir ya proses menerima gitu ya. Tetapi proses penyangkalannya itu, ya. denial-nya itu tidak sama, kadang-kadang bisa panjang Bisa juga, panjang. bisa panjang juga. Tetapi bagaimanapun juga kalau setidaknya kita ada harapan Ya, untuk mengurangi nyerinya dan itu nyeri yang disebabkan oleh berbagai macam faktor psikologis, fisik dan segala macam desakan dan segala itu insya Allah bisa ada cara ada, untuk ya. menanggulanginya. Betul, Dok. Semuanya tergantung dari mindset, tergantung dari dan terutama dukungan keluarga. Betul. Penting sekali dukungan keluarga. Baik, terima kasih banyak Dokter Isun, luar biasa ini ilmu yang Makasih banyak, Dok. disampaikan kepada Sama-sama. kami semua. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi Dokter Isrun Amin. dan juga dari kita semua. Sekali lagi Dokter Isrun, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada bukan ini ya, bukan mau tapi kepada teman saudara-saudara kita yang mengalami nyeri akibat kanker itu. Ada yang akan dititipkan kepada beliau-beliau ini? Ya, baik. Cancer ini merupakan nyeri cancer merupakan suatu hal yang kompleks ya, Dok, ya. Jadi memang, pengobatannya memerlukan multidisiplin, kemudian juga, berbagai macam sektor untuk mendukung daripada, penyembuhan daripada, cancer itu sendiri. Tapi tidak usah, khawatir karena sekarang banyak modalitas, banyak cara, banyak metode yang berkembang, yang bisa membantu untuk, terutama untuk mengurangi nyerinya. Jadi dengan, dukungan semua pihak tentunya, kemudian dengan kita bersama-sama, kita bisa, membantu mengatasi hal-hal yang dihadapi pasien kanker, bukan hanya nyeri tapi aspek-aspek lainnya juga. Ya, Begitu, Dok. alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Isrun. Terima kasih banyak Kang Iwan.
Teh Aprin ini sudah memfasilitasi, pembicaraan kita pada sore hari ini yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena saya juga penderita kanker. Ya, Dok. Saya juga survivor, penyintas kanker Alhamdulillah. 2013, 2014 dan memang merasakan apa yang disampaikan oleh Dokter Isun. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi sahabat Medical Podcast Ikra, kita pada hari ini mendapat ilmu yang luar biasa dari Dokter Isrun Masari. Bila memerlukan konsultasi dengan beliau silakan kontak Teh Aprin. Ya ada di mana jam-jamnya segala macam karena jangan sampai nanti tengah malam gitu. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, Terima kasih Dokter banyak, Dok. Isrun. Terima kasih. Sekali lagi kita mendapat ilmu yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.